ada sosok perempuan. Mulutnya menyaringi lebar segini. Aku lihat di belakang sana gede banget. Terletak di belakang Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, sebuah bangunan besar dengan tinggi 3 lantai serta berada di atas lahan seluas 3 hektar, menyisakan cerita dan kisah pilu yang diwarnai dengan nuansa mistis di tengah-tengah warga sekitar. Pasalnya bangunan yang aktif sejak tahun 2008 tersebut dulunya difungsikan sebagai tempat penampungan TKI atau yang biasa disebut tenaga kerja Indonesia yang baru saja pulang dari negara lain untuk bekerja. Ini gedung pelayanan pemulangan. Jadi sebetulnya mah TKI yang nyampe sini nggak boleh ada yang nginep, harus pulang langsung. Ada seorang wanita lahir di dalam WC ya itu. Kayak suara ketawa gitu, kayak suara benda jatuh. Dengar-dengar sih karena ada kasus juga gitu. Di sini ini ada suatu makhluk yaitu ular. Ular juga itu nggak ada kepalanya atau buntutnya. Tak hanya mampu menampung 800 TKI sebagai hunian sementara, namun bangunan yang akhirnya dikosongkan dan terbengkalai sejak awal Oktober 2014 yang lalu memiliki kisah kelam dari para TKI yang mengalami hal pahit hingga depresi hingga berusaha meregang nyawa sendiri. Bahkan jauh sebelum gedung ini terbengkalai, desas-desus akan keberadaan sosok makhluk astral berbentuk perempuan berbaju merah kerap menampakkan diri ke para penjaga gedung maupun TKI yang harus bermalam di gedung ini. Tak heran, gedung yang sudah amat rawan rubuh ini menjadi spot incaran bagi mereka para pecinta konten mistis dan horor yang tak jarang membuat mereka harus merasakan keangkeran hingga fenomena kesurupan yang kerap terjadi. Karena di sini kan dekat dengan keramat Syekh Muhammad Bugor kan, itu keramat Syekh Muhammad Bugor di Cirebon. Lantas mampukah kami menguak sisi lain dari keangkeran dan nuansa mistis yang ada di balik kelamnya cerita para TKI? Penelusuran pun kami mulai. Rasa penasaran kami akan gedung ini makin dalam saat melihat bangunan gedung yang sungguh besar. Terlebih Rudi tak memerlukan waktu lama untuk merasakan kehadiran mereka yang tak kasat mata. Ada sesuatu, Mes. Kenapa, Ruth? Sosok perempuan serba merah. Si merah, namanya kalau disebut si merah. Pada saat ramainya aja tuh setan si merah sering muncul, sering ngintip, bahasa ngintip. Kalau kita naik ke lantai atas tuh dia sering ngintip di kaca. Perempuan itu Maksudnya? rambutnya panjang, kemudian bajunya merah. Di mana dia, Ruth? Di situ, nih di Yang tengah. mana nih? Dan dia ini ketawa cekikikan. Ih, kenapa dia kayak gitu? Sebentar, Mes. Semakin mendekat ke dia, auranya tuh semakin pilu. Kayak yang memori-memori di kepala saya yang berhubungan dengan kesedihan, yang berhubungan dengan depresi. Ini tiba-tiba muncul. Dia memancarkan energi yang bikin orang-orang tuh jadi galau parah, depresi parah. Tapi kata kamu dia cekikikan. Tak sempat berkomunikasi dengan kami, sosok perempuan berbaju merah pun menjauh dan meninggalkan kami hingga Rudi merasakan sesuatu yang aneh. Dia menjauh. Pelan-pelan. Dia berjalan mundur. Bukan berjalan ya, lebih tepatnya melayang. Melayang mundur. Kenapa dia takut sama kamu, Ruth? Dia ke arah sana, mundur.
Ruth, apa yang kamu rasain, Ruth? Ada sesuatu di sana. Sesuatu kejadian yang sangat tragis. Entah apa yang dirasakan Rudy, namun pastinya sesuatu menuntun kami ke suatu ruangan yang ada di tempat ini. Apa ini? Tempat apa ini? Ini toilet. Ini kamar mandi. Apa ini, Ruth? Kenapa kamu ngajak aku ke sini? Perempuan muda, dia menangis histeris di sini. Kenapa dia menangis histeris? Dia depresi berat tentang kehidupannya. Apa maksudnya? Dia bunuh diri pakai ini. Akhirnya memang dia gantung diri di shower itu, dililit, langsung nyender di toilet. Saya makin merasakan aura kepiluan, amarah, depresi yang mendalam di sini. Saya nggak sanggup bayangin. Perempuan itu menanggung derita. Dia kerja demi hidupnya yang lebih baik, demi orang tuanya. Tapi dia betul-betul seorang yang nggak beruntung. Walaupun dia kerja, tapi tetap dia terbebani. Bukannya banyak orang Indonesia yang pergi kerja di luar negeri dan menjadi TKI itu karena mereka percaya mereka akan punya pendapatan yang lebih besar, Ruth. Nggak semua beruntung, Mes. Maksud kamu? Ada banyak tekanan yang dialami perempuan ini. Keluh kesah dia tentang tempat kerjanya, masalah keluarga. Bisa ceritain lebih detail, Ruth. Setiap orang kan punya masalah. Kenapa dia harus sampai mengambil nyawanya sendiri? Bukan mengambil nyawa. Dalam pikirannya, dia bukan ingin mengakhiri hidup, tapi ingin mengakhiri penderitaan. Menurut saya itu stres. TKI stres, yang nggak sukses dan nggak berhasil. Saya penasaran dengan si merah tadi itu. Sepertinya saya akan mendapatkan banyak cerita lebih lagi di sini. Oh, dia nggak di sini berarti tadi? Tadi dia jalan menuju ke arah sebuah ruangan. Tadi samar-samar di ruangan itu saya lihat seperti tangga. Sepertinya dia naik ke lantai 2 dari gedung ini. Oke. Gimana, Ruth? Kita sudah bisa pindah? Penelusuran kami pun berlanjut demi menguak peristiwa-peristiwa kelam yang tak tercatat akan keberadaan gedung yang pernah menjadi persinggahan para TKI. Kenapa, Ruth? Lagi-lagi saya menemukan spot di mana rasa pilu, kerinduan, kegusaran berkumpul. Tempat ini. Tempat apa ini? Kamu bisa ngerasain residu energi yang ada di sini nggak? Ini dulu ruangan apa? Depresi
yang luar biasa. Tolong. Astagfirullahaladzim. Kenapa mereka malah minta tolong? Bukannya ini tuh rumah persinggahan ya, ini harusnya tempat perlindungan mereka. Seharusnya mereka merasa aman di sini karena ini adalah tempat di mana mereka mendapatkan sarana dan prasarana ya. Iya. Berarti mereka betul-betul tersiksa di sini. Aku nggak paham. Maksud kamu apa sih? Astagfirullahaladzim. Ibu, aku mau pulang. 7 Juli 2013. Apa ini maksudnya? Tulisan ini nggak bisa bohong, Miss. Bukannya mereka cuma di sini untuk pendataan kemudian dibolehkan pulang? Kok malah ngomongnya, ibu aku mau pulang, aku kangen? Mereka itu tiba di sini dengan perasaan yang gusar, dengan perasaan yang trauma, dapat perlakuan buruk sebelumnya. Kemudian sampai sini mereka mengalami stres berat dan mereka dirawat di sini. Maksud kamu Mereka melukai diri sendiri, Miss. Mereka melukai dirinya sendiri, kemudian membenturkan kepalanya ke tembok. Mereka tertekan, sangat tertekan. Tulisan ini, pasti yang tulis ini berharap seseorang menjemput dia. berarti astagfirullahaladzim. Kak. Kak. Kenapa, Kak? Kaget, aku kirain tadi mau nolongin aku, mau ngasih apa. Penelusuran kami seketika berhenti karena salah seorang kru mendapatkan gangguan yang aneh. Minum, air. Aku kirain tadi dia mau nyamperin aku karena mau ngasih air atau apa gitu. Kenapa tiba-tiba infret? Tiba-tiba begitu. Bang, ada Bang Nur, Bang. Mbak Nur. Jangan ngelamun, Kak. Jangan ngelamun. Cek dulu sama Rudi, apa Rudi, bantuin realisir dong. Kenapa, Kak? Kakak ngelamun sih. bawa aja dulu. Pikri, tuntun dulu, Pik. Ini karang ini. Kakak jangan ngelamun. Baca doa. Iya, tadi gua nuker pagi juga. Kaget aku. Kak, Rudi, mereka membenturkan kepala kayak gitu tadi ya? Pantes, kayaknya barusan ada yang mau ngasih tahu deh. Langsung masuk ke tubuhnya kakak tadi. Salah satu teman kita tadi itu, dia nggak sengaja menyerap energi tersebut dan akhirnya dia bertingkah persis seperti apa yang terjadi dulu. Masa mereka benar-benar membenturkan kepala kayak gitu, Ruth? Kalau misalnya kepalanya kenapa-napa gimana? Dengan menyakiti diri sendiri, sebagian orang merasa nyaman. Tuhan, menurut aku orang-orang yang seperti itu dia udah memiliki gangguan mental. Itulah kenapa mereka ditahan di sini, Miss. Ditahan, maksudnya bukannya ini tuh gedung persinggahan. Mereka juga dirawat karena sakit jiwa. Kadang-kadang kan tidak berhasil lah di luar negeri, ada penyiksaannya sama banjikannya. Kadang-kadang sampai di sini dia stres. Kadang-kadang dia lari ke sono mandi, kadang-kadang apa shower dipegang sama dia. Dia tergantung dia juga sih. Kadang-kadang loncat dari lantai atas mau ke bawah, loncat kalau nggak ketahuan ya, Mak. Kepala saya
semakin pusing. Kayaknya kita harus tinggalin tempat ini secepatnya. Oke. Aura yang pekat akan keberadaan sosok perempuan berjubah merah membuat kami melanjutkan penelusuran ke lantai 2 tempat ini. Rasa-rasanya memang si merah itu ada di atas, Mes. Coba kita cari jalurnya. Dia di atas. Itu ada tangga, Mes. Oh iya. Iya benar. Di atas sini, Mes. Lantai 2. Ya, nggak jalan lagi begini. Aduh, ya Allah, ya Allah. Oh, Akbar. Perlahan tapi pasti, teka-teki dari gedung ini mulai terkuak. Kami pun masih berusaha menggali informasi dari sosok perempuan berjubah merah tersebut. Oh iya, benar ini 2 lantai. Kamu ini siapa sebenarnya? Kenapa kok dekat kamu ini nggak nyaman banget? Kenapa kok saya kepala pening di dekat kamu? Siapa dia, Ruth? Kamu tiba-tiba ngomong sendiri. Ini sosok perempuan baju merah tadi. Dia udah mau diajak bicara, Ruth. Dia bilang, dia memang seperti itu. Dan dia cekikikan. Aura kamu emang gak enak begini ya? Oh, dia suka melihat orang menderita. Dia suka lihat orang sedih, nangis, depresi. Menurut dia itu sesuatu yang Apa itu? sesuatu Siapa, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa? di belakang. Terus kadang iseng ya, ini banyak yang iseng. Jadi kalau kita jaga itu kadang-kadang dia niban kan batu. Siapa tadi itu? Dia bilang itu temannya. Jadi si merah ini memang dia suka bikin orang, menghasut orang, supaya menyakiti diri sendiri, supaya bunuh diri, bahkan loncat dari tempat ini. Dan di sini kebetulan memang banyak sekali yang menderita, maksudnya yang emang depresi gitu. Apakah kehadiran sosok merah ini itu malah membuat mereka semakin depresi? Seakan masih menyisakan tanya, Rudi merasakan peristiwa kelam lainnya yang mana ada campur tangan dari sosok perempuan berjubah merah tersebut. Sejak gedung ini dibangun, dia berasal dari sebuah pemakaman yang gak jauh dari sini. Karena di sini kan dekat dengan keramat Syekh Muhammad Bugar kan. Karena keramat yang utama itu dia, samping gedung untuk TKI ini, itu keramat Syekh Muhammad Bugar di Cirebon. Karena dibangunnya gedung ini? Bukan. Ada sebuah pemakaman yang dipindahkan. Tadinya dia tempatnya di situ. Dia waktu itu suka bikin orang yang datang ke pemakaman itu, orang yang berziarah itu merasakan pilu yang akhirnya menangisi meratapi almarhum. Dia sudah hilang, Mes. Dia udah hilang. Jadi ternyata orang yang depresi dan hampir ingin bunuh diri itu juga ada campur tangan jin. Bisa juga disebabkan ada energi buruk. Energi yang berasal dari makhluk halus jahat yang membisikkan kesedihan ke dalam dada manusia.
ada di sebelah sana. Rasa-rasanya dia ada di sekitar sini. Hei, ketemu lagi ya. Jangan lari ya. Saya masih mau bicara. Kamu berarti kan sudah ada sejak bangunan ini berdiri. Saya dan teman-teman semuanya ingin tahu apa yang terjadi dulu, apa aja yang kamu alami. Oh, dulu di sini ada banyak bangsal, ada banyak kasur berjejer. Mereka satu sama lain, para penghuni di sini, penghuni manusia ya. Mereka yang depresi itu bercerita. Si Merah mendengarkan curhat mereka. Dan dia menikmati setiap cerita-cerita sedih itu. Ceritakan lagi tentang apa yang kamu dengar. Oke. Dia semakin Oke. Paham. Kamu ngapain? Rudi. Mereka menggila di sini. Mereka teriak-teriak. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang diborgol, diikat supaya nggak mencederai temannya atau diri sendiri. Mereka acak-acak rambutnya, benar-benar marah. Mereka merasa Tuhan gak adil sama mereka. Terus berarti mereka ada banyak di sini, Bro. Banyak, Nes. Ada banyak. Yang depresi ada banyak. Masa tuh bang, riakon, menceritan, istri segala itu. Terus banyak juga yang nggak pulang. Mereka semua pulang. Tapi cuma ada beberapa yang bisa kembali hidup normal. Memes. Air putih. Boleh air putih. Aku paham sekarang sepertinya penelusuran kita sudah cukup ya. Jadi ya, informasinya udah cukup, kita udah bisa balik lagi ke depan. Kita Sebentar. Masih ada lagi korban dia. maksud kamu? Hati-hati, Ruth. Di bawah sana ada satu lagi korban si Merah di bawah sana. Memes. Air putih, boleh air putih.
Tak sempat menuju tempat yang dimaksud Rudi, saya pun mendapat gangguan sehingga penelusuran sempat dihentikan. Aku buat tisu. Nih, aku lebih agak pedes tapi nggak apa-apa. Ini kesehatan ya. Ya, Kenapa, Rut? Ada seonggok daging dibuang di sini. Tak memaksakan kondisi, kami pun melanjutkan penelusuran ke sisi lain bangunan ini yang memuat peristiwa kelam yang lebih banyak. Dia mau kenapa ya? Halo. Gak bisa ngomong ya, belum bisa ngomong. Siapa ini, Rut? Ada anak kecil, botak, dan dia telanjang. Tadi dia di dalam, kemudian dia menembus tembok dan ada di sini. Dia hilang, dia masuk. Akhirnya tim semua masuk ke situ melihat ada bayi yang di toilet itu. Kondisinya sudah mati meninggal. Halo. Hai. Assalamualaikum. Ini siapa? Di samping anak ini ada berdiri seorang nenek-nenek tua. Nenek itu rambutnya pendek segini. Dia kulitnya keabu-abuan. Bajunya putih kembang-kembang. Kemudian dia bawahnya itu pakai kain. Kainnya itu warna hitam. Siapa nenek ini? Nenek siapa? Niti. Namanya Niti. Terus kok ada anak kecil di sebelahnya, Rut? Anak ini, kata nenek Niti, dia adalah anak yang diaborsi. Dia ada karena sesuatu peristiwa. Dia ini adalah anak yang tidak diinginkan. Dan kemudian si merah ini berulah. Dia menyebarkan rasa kegelisahan, depresi dan sebagainya kepada ibu si bayi ini, yang menyebabkan akhirnya si ibu itu nekat menggugurkan kandungannya di tempat ini. Pada saat yang bersamaan ada makhluk-makhluk halus yang menikmati darahnya. Mereka menjilat darah dari kandungan yang diaborsi itu. Makhluk-makhluk itu lidahnya panjang. Mereka menjilat-jilat darah-darah itu. Sementara ibu si bayi meringis.
Bagaimana nasib ibu si bayi itu, Ruth? Apakah dia baik-baik saja? Terakhir ibu itu masih hidup. Berarti anak yang diaborsi itu tumbuh jadi anak kecil itu tadi, Om? Anak itu ya jin korin dari anak yang diaborsi. Laki-laki atau perempuan? Seperti apa sosoknya? Dia botak, dia laki-laki. Botak, tingginya segini, Masih kecil sekali, Ruth. masih kecil sekali. Bahkan kakinya aja cuma sebesar ini. Nenek itu kasihan sama si anak ini. Akhirnya dialah yang menjaga, yang merawat. Nenek itu bilang, laki-laki itu harus bisa menjaga kehormatan perempuan. Laki-laki biadab. Dia selalu bilang laki-laki biadab. Ini ada hubungannya dengan kejadian ayah si bayi, si almarhum bayi ini. Jadi, kalau saya membaca dari keadaan ini seperti korban perkosaan, Mes. Jadi ada salah satu TKI yang pernah menjadi korban pemerkosaan oleh Saya pernah baca berita TKI yang diperkosa majikan. Seperti itu. gimana Gila. nggak depresi kayak gitu. Kacau banget, kacau. Beberapa dari mereka tersinggung, Mas, Kenapa? karena percakapan kita. Tapi kan aku ngerasa simpati sama mereka, Rudi. Kamu simpatinya sama korban, tapi mereka punya cerita yang berbeda. Mereka ini beda, mereka bukan korban. Mereka ini juga makhluk-makhluk jahat yang ikut mengganggu orang-orang di sini. Pertanyaanku adalah, kalau suatu saat nanti ini dibangun kembali, Ruth, sosok-sosok itu bakalan tetap ada di sini nggak sih, Ruth? Dan apakah banyak yang tetap bakalan mengganggu manusia nantinya? Kalau manusia itu tahan dengan energi dari si makhluk jelek itu, makhluk yang berenergi jelek itu, ya dia akan baik-baik aja. Tapi kalau yang akhirnya ikut terbawa depresi juga, dia akan mengalami mungkin hal yang sama. Jadi siapapun yang ingin membuat tempat ini kembali berfungsi, dia juga harus menyingkirkan makhluk-makhluk yang punya energi jelek. Salah satunya contohnya si merah. Nah, Mati lampunya. kita dikerjain lagi. Nyari dulu, Kak. Menurut kayaknya semakin kesini hawanya semakin gak enak. Mendingan kita langsung ke depan dan langsung jemput sahabat uji berani. Ya, Oh iya, titik lokasi uji berani di mana? menurut saya tempat yang paling kuat itu di pertigaan yang ada arah mau ke Bangsal. Ada ujian yang tadi aku mual di sana. Betul, Mas. Di situ maksud saya. Kami pun memilih area lantai 2 bangunan ini sebagai tempat uji berani kali ini. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan sahabat uji berani. Halo, siapa namanya? Nama saya Vista, umur 25 tahun. Saya bekerja freelance aja sih. Vista, apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? Aku sih penasaran aja ya sama gedung ini, soalnya ini gedung deket rumah nenek aku, jadi sering dengar-dengar cerita aja gitu. Oke, kalau gitu.
Vista, setelah ini kita akan antar kamu ke titik lokasi uji berani. Tapi sebelumnya kita akan memakaikan kamu perlengkapan terlebih dahulu. Ikutin saya. Kiri. Ya, udah. Vista, kamu sudah ada di titik lokasi uji berani. Di sini tugas kamu berdiam diri tapi tidak boleh diam saja. Kamu harus mendeskripsikan, menceritakan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan ke kamera yang ada di depan kamu. Kita sudah siapkan lilin sebagai sumber penerangan yang diletakkan di belakang kamu dan tidak boleh dipindahkan kemana-mana. Dan kami juga sudah siapkan lonceng. Coba berikan tangannya, buka tangannya, ya. Dua-duanya, ya. Lonceng ini hanya boleh kamu bunyikan kalau kamu sudah ingin menyerah. Nanti kita langsung jemput kamu dari kontrol room. Batasan area kamu cuma boleh 2-3 langkah, paham? Bisa kamu yakin dan siap ikutan uji berani malam ini? Insya Allah siap. Oke, kalau gitu kayaknya kita udah bisa tinggal di Garut. Jangan lupa untuk membuka penutup mata hanya kalau kita sudah pergi dari sini. Paham? Oke. Vista, selamat beruji berani. Malam pun semakin larut dan uji berani akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahli gaib. Sahabat uji berani sudah membuka tutup matanya. Sejak dia diantar dengan tutup mata, dia memang sudah tegang. Karena dia sendiri ini auranya tipe yang sensitif. Dari sebelah sana nangisnya kencang banget sih. Residu energi dari orang-orang yang depresi di masa lalu. Saya nggak ganggu ya di sini. Mohon maaf kalau misalnya bertamu nggak dikenal. Ada suara kencang, itu suara apa ya di sebelah kanan? Belakang saya panas banget, pundak berat banget. Ini si merah yang mengganggu. Dan ini saya juga harus Suara apa ya? standby karena si sahabat uji berani ini nggak menutup kemungkinan bisa aja akan mengalami Saya sih nggak kerasukan. ganggu di sini. Jadi kita harus siap-siap Maaf ya kalau untuk silaturahmi kemungkinan nggak sopan. terburuk terjadi. Dia ngerasa pundaknya berat, masa Itu suara saudara apa udah ya? mau masukin ke dia, Ada gerakan udah dari ngedeket sana. ke dia. Iya memang si merah ini merasakan aura dia ini Kayu-kayu jatuh. gimana gitu kan. Jadi kayak yang akhirnya suka diganggu gitu loh. Aduh, itu ada apa itu? Itu ada sebelah kanan, ada gerakan. Astagfirullahaladzim, alazila ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kayak ada yang jalan, suaranya kenceng banget dari sebelah kiri. Mama. Mama, ya Allah. Saya nggak ganggu. Kenceng sih demi. Iya. Dan lucunya emang gedung ini nggak ada pintu sama sekali loh. Ada suara gerakan jalan. Saya nggak ganggu. Saya nggak ganggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, saya nggak ganggu. Saya cuma ingin bertamu. Tapi jangan disambut bertamunya. Selalu ada suara dari sebelah kiri. Suara lagi. Kayak ada orang jalan dari sebelah kiri. Kayak ada orang buka pintu. Di belakang saya panas banget. Assalamualaikum. Tuh ada gerakan lagi. Kayak ada orang jalan. Udah. Itu ada gede banget. Sosok bayangan putih. Tinggi banget. Pojok sana. Enggak sana. Oh, sana. Suara lagi. Kayak ada orang jalan dari sebelah kiri. Kayak ada orang buka pintu. Di belakang saya panas banget. Assalamualaikum. Tuh ada gerakan lagi. Kayak ada orang jalan. Buruan, ya Allah. Buruan. Mana sih? Masih lama banget jemputnya, Kak. Kak, buruan, Kak, ada yang lewat, Kak, putih-putih, Kak. Kenapa Vista terakhir memberikan mantan? Ada di punggung dia. Keluarin biar kita bisa on cam buat pulang. Sebentar. Yaudah, mau ngomong enggak keluar. Oke? Udah lebih enak? Tadi si merah itu dia nempel di punggung, jadi udah masuk setengah ke badannya gitu. Nah tadi makanya saya tarik ke dalam biar dia lebih gampang dikeluarin gitu. Cuma ya ternyata dia nggak mau masuk, malah mundur. Ya udah saya keluarin dari belakang. Itu ada gede banget. Sosok bayangan putih tinggi banget. Di sebelah mana? Pojok. Pojok sana. Enggak sana. Oh sana. Lewat sih. Ya itu sih paling ada bunyi-bunyi. Cuman aku yang nggak kuat itu pas nengok ke kanan sih. Maksudnya dia tinggi banget. Kanan sini mas. Enggak, maksudnya kiri. Kiri sana tinggi banget. Tapi putih, sosok putih tapi transparan. Suara cewek jelas banget. Dia nangis kayak gitu. Jadi makhluk halus ada bagian yang gampang ditembus gitu kan, itu di bagian punggung dia. Makanya makhluk halus itu kalau masuk ke badan dia itu dari belakang. Iya. Panas banget Kak, panas. Panas, lama-lama berat, kemudian perlahan hilang kesadaran. Vista, harus aku acungin jempol keberanian kamu malam ini walaupun ujung-ujungnya kamu menyerah. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kamu udah enakan kan sekarang? Udah Kak. Udah jauh lebih baik? Oke. Dan dari cerita-cerita Vista, apa yang ia alami selama uji berani malam ini?
Kurang lebih ada beberapa hal yang sama dengan penelusuran kita. Jadi sinkron ceritanya. Jadi itu membuktikan bahwa memang tempat ini banyak makhluk gaibnya. Tapi tadi pas dia munculin itu dia nggak ada kepala. Depannya. Iya, kayak baju putih, putih, transparan tapi nggak ada kepala. Jadi kayak ketutupan kain tapi nggak ada kepala. Itu lama banget sih lewatnya dia. Oke, kalau gitu. Bisa setelah ini aku akan antar kamu ke depan supaya kamu bisa istirahat dan menenangkan diri. Kemudian boleh pulang. Rudi, kita sudah melakukan penelusuran dan kita juga sudah melakukan uji berani. Dan dari apa yang kita lakukan malam ini, aku jadi paham bahwa memang di tempat ini tuh menyimpan cerita-cerita masa lalu yang kelam dan membuat tempat ini menjadi angker dan semakin mencekam. Pemirsa, ikutin terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang lebih mencekam. Kita akan kuak fakta dan mitos yang ada di sana, yang pastinya bakalan bikin kalian semua deg-degan. Hanya di GTV.